Yesus, amin. Saya percaya bahwa di hari ini adalah Tuhan yang luar biasa. Makanya di hari ini kita persembahkan kita kepada Tuhan dengan terbaik bagi Tuhan. Seluruh hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita tunduk kepala. Kita arahkan kita kepada Tuhan saat ini. Tuhan mencari penyembah yang benar. Itu menyembah Bapa dalam roh kebenaran. Dengan apa kami sombongkan Tuhan? Ini dunia semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan adalah juru selamat kami, Tuhan yang hidup. Sumber kekuatan kami Tuhan. Sumber penghiburan bagi kami. Ketika kami dalam lembah sisakan Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan kami. Inilah hidup kami Tuhan, kami bawa kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh kebenaran. Kami lebih dalam lagi Tuhan terus tenggelam dalam hadirat Tuhan saat ini. Biar ada perjumpaan dengan Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Biar kami terfokus dan hubung dengan Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik Tuhan. Dan kasih kemurahan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Mari kita katakan puji dengan lembut. Hanya Engkau Tuhan. Amin.
pada kita. Sampai hari ini Bapak Ibu ada semua anugerah Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua kebenaran Tuhan yang ada di hari ini. Benar Tuhan, yes, haleluya. walau melewati lembah, aku tak ditinggalkan. Oh Yesus.
Tuhan. Satu dalam ketakutan, Tuhan di sisi. Kau berkata jangan takut, Berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. sama-sama katakan
saudara. Shalom. Salam punya katakan yes, yes, yes. Berikan punya batu kita yang paling beri batu kita. Haleluya. Yeay. Haleluya. Seberapa banyak kita di tempat ini kita puji Tuhan. Mari kita katakan semua. Haleluya. Sebelum kita katakan dulu, kita katakan aku siap puji Tuhan. Bilang, aku siap puji Tuhan. Haleluya. Aku siap puji Tuhan.
kembali. Saya ada berkuasa. Mari kita kita kirana kita berdoa. Kita bagaikan tangan kering yang merupakan air. Yaitu firman Tuhan yang mengupas hidup kita saat ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari sama katakan pujian ini. Pada tangan kering Tuhan.
Tuhan Bapa di surga, kembali kami diberikan waktu dan kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini untuk bersekutu dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Bapa, sampaikan isi hati-Mu, firman-Mu bagi setiap kami. Berbicaralah secara khusus bagi setiap kami, ya Roh Kudus. Kami berdoa, kami mengikat segala kuasa kegelapan roh jahat di udara, dan kami perintahkan tutup mulutmu kuasa kegelapan dan roh jahat, sehingga kami bisa mendengar suara dari Roh Kudus. Kami perintahkan semua suara diri kami sendiri, suara di pikiran kami, di jiwa kami, kami perintahkan diam di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar hanya Roh Kudus yang berbicara kepada kami pada siang hari ini. Terima kasih, kami siap sambut Tuhan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya dari Pak Gembala, bersama Ibu dan jemaat Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara dari 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18, ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama bagian ini. 1 Petrus 1 ayat 18. Ya, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cari hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan darah, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oke? Jadi ini ada kata kamu telah ditebus. Dari apa, saudara? Dari cara hidup kita yang sia-sia. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Ya, ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Jadi kalau kita lihat background daripada surat ini, itu ditujukan kepada siapa? Ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, dari Petrus. Ya, Petrus ini siapa? Ya, salah satu murid Tuhan Yesus. Jadi salah satu pada saat itu kan banyak juga orang yang bernama Petrus, tapi yang Petrus ini adalah salah satu dari 12 murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada siapa? Orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi surat ini itu ditujukan kepada orang-orang yang telah dipilih sesuai dengan rencana Allah. Artinya orang-orang yang sudah menjadi percaya
kepada Yesus. Jadi surat ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sesuai dengan rencana Allah. Kan? Jadi ini surat ini ditujukan kepada siapa? Orang-orang yang sudah percaya. Sama seperti Anda dan saya. Kita ini sudah menjadi orang-orang yang percaya, bukan lagi orang-orang yang belum percaya. Nah, kembali ke ayat 18 tadi. Jadi sebelum kita menjadi orang percaya, kita ini ada di dalam suatu fase hidup. Ya, sebelum kita menjadi orang percaya, kita ini ada di dalam satu fase hidup yang disebut sebagai hidup yang sia-sia. Nah, hidup yang sia-sia itu apa? Yang pertama, hidup yang sia-sia itu adalah hidup yang tanpa tujuan yang jelas. Ya. Hidup yang sia-sia itu adalah hidup yang tidak punya tujuan yang jelas. Tidak jelas tujuan dia hidup apa. Sekarang coba Anda jawab pertanyaan ini. Untuk apa saya hidup? Ya, halo? Coba. Untuk apa saya hidup? Saudara bisa jawab pertanyaan ini. Nah, brother, apa kira-kira jawabanmu? Kira-kira kita hidup ini for apa? Tuhan. Nah, ini ada yang bilang untuk Tuhan, ada yang bilang berdampak, ada lagi. Nah, kalau Israel apa kira-kira jawabannya? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke. Jadi saudara, itu ada beberapa jawaban, tapi semua jawaban itu ya kira-kira itu belum terlalu spesifik yang menunjukkan arah tujuan hidup kita. Ya kan, kalau kita bilang berdampak, menyenangkan hati Tuhan, itu yang bagaimana prakteknya? Ya kan? Apalagi tadi kalau kita bilang untuk Tuhan, betulkah hidupmu untuk Tuhan atau untuk dirimu sendiri? Saya ini kan tahun ini sudah menginjak usia 50 tahun. Sudah setengah abad. Tahun ini sudah 50 tahun Yobel. Ini sudah 50 tahun saya hidup di muka bumi ini. Itu bukan waktu yang singkat, lama sudah. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah 50 tahun ini saya telah gunakan untuk apa? Untuk siapa? Ya kan? 50 tahun sudah. Jadi kalau saya pikir-pikir, saya sadar 50 tahun ini saya hidup bukan untuk sepenuhnya bukan untuk Tuhan, tapi kebanyakan untuk diri saya sendiri. Untuk kesenangan-kesenangan saya, untuk tujuan-tujuan saya, ya kan? Jadi kalau kita masih hidup seperti itu, kita hidup dalam fase hidup yang sia-sia. Dari kacamata kebenaran loh ini saya bicara ini dari sudut pandang. Jadi begini, Anda melihat dunia ini kan tergantung dari kacamata mana yang saudara pakai. Jadi kalau orang yang belum kenal Tuhan atau orang yang di luar Yesus itu akan melihat dunia ini sebagai suatu tempat untuk dinikmati sepuas mungkin. Akan melihat hidup ini sebagai kesempatan untuk eksistensi diri. Akan melihat
lihat hidup ini sebagai kesempatan untuk meraih sukses sebesar sebanyak mungkin. Tapi cara hidup seperti itu, kalau dilihat dari kacamata Alkitab, itu adalah cara hidup yang sia-sia. Ya. Nah, yang jadi masalah yang banyak orang yang mengaku Kristen, tapi masih ada di fase hidup yang seperti itu. Fase hidup yang mengejar dunia, yang mengejar kepuasan, yang mengejar kesenangan, itu termasuk fase hidup yang sia-sia. Nah, ini yang banyak dari kita, kira-kira termasuk saya juga sebenarnya, kurang mengerti atau belum mengerti sepenuhnya konsep ditebus. Tapi kita suka berbicara tentang saya sudah ditebus, terima kasih buat penebusanmu. Nah, kita ini ditebus dari apa untuk apa? Ya kan? Kita ini ditebus dari apa untuk apa? Kita ditebus. Ya. Kata ditebus itu kan itu identik dengan pegadaian. Betul nggak? Itu kata ditebus itu, oh kita mau tebus kok tapi barang ada gade. Jadi kalau Anda ingin mengambil barang yang saudara gade di pegadaian atau di tempat gadai, pasti kan saudara mau bayar sejumlah uang untuk mengambil kembali barang milik saudara ini. Jadi sebelum kita membayar satu jumlah tebusan yang menjadi kewajiban kita, maka kita tidak punya hak atas barang milik kita sendiri. Nah, kira-kira begitulah konsep penebusan. Kita ini milik Tuhan, ciptaan Tuhan, tapi karena kita berbuat dosa, kita terjual kepada dosa. Sekalipun Tuhan berhak atas kita, Tuhan untuk sementara waktu, dalam tanda kutip, seperti kehilangan haknya atas kita. Kenapa? Karena kita sendiri yang memilih jalan kita. Makanya kita terjual kepada yang namanya dosa. Kita terjual, menjualkan diri kita sendiri, menggadaikan diri kita sendiri. Sehingga sepertinya Tuhan itu untuk sementara waktu kehilangan haknya atas kita. Padahal kan Tuhan itu kan berhak atas kita. Katakan amin. Tuhan itu berhak loh atas kita, tapi Dia tidak memaksakan keberhakannya atas kita. Ya, Dia tidak memaksakan saudara harus hidup sesuai kehendaknya. Dia tidak memaksakan saudara harus hidup sesuai keinginannya. Tuhan mau dengan kerelaan saudara, saudara mau untuk melakukan kehendaknya, keinginannya, dan menyerahkan hidup saudara kepadanya. Tuhan mau dari kerelaan diri saudara sendiri yang menyerahkan hidupmu kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk melakukan kehendaknya. Amin. Tapi yang jadi masalah di sini, kita senang berada di dalam fase hidup yang sia-sia, hidup tanpa tujuan yang jelas. Hidup tanpa tujuan yang jelas. Kalau Rasul Paulus jelas tujuan hidupnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal diri. Jelas. Dia tidak punya cita-cita menjadi rasul yang besar atau menjadi saint, menjadi orang suci yang terkenal. Itu bukan cita-cita Rasul Paulus. Tapi yang menjadi cita-citanya adalah mengenal Dia. Makanya inti daripada kekristenan
Kekristenan kita, pengiringan kita akan Tuhan, itu adalah mengenal Tuhan. Katakan mengenal Tuhan. Itu inti dari iman Kristen. Itu mengenal Tuhan. Nah, jangan saudara merasa, oh saya sudah kenal Tuhan Yesus karena sudah lama jadi Kristen. Makanya kita diberi waktu. Makanya kita diberikan kesempatan hidup. Supaya selama kita masih hidup, masih ada waktu, kita diberikan waktu untuk mengenal Tuhan. Karena mengenal Tuhan dengan benar itu perlu waktu, saudara. Amin. Jadi kalau saya bicara mengenal Tuhan di sini bukan berarti saudara membaca buku-buku teologi tentang Tuhan dan saudara baca, oh saudara mulai baca Tuhan itu bagaimana, Tuhan itu seperti apa, sifatnya seperti apa. Itu semua masih teori. Anda mengisi otak saudara dengan informasi-informasi itu. Tapi kalau sekarang ini kan mau belajar hal-hal begitu itu sudah sangat mudah. Manfaatkan saja AI, ChatGPT, Gemini atau aplikasi-aplikasi AI. Anda tanya apa saja, dia akan jawab. Kenapa? Karena semua data informasi sudah masuk di AI. Anda bisa tanya, hai ChatGPT, jelaskan tentang Tuhan. Dia akan jelaskan, saudara. Kalah guru besar teologi masih kalah sama AI itu. Dia bisa jawab apa saja tentang Tuhan. Saudara, saya sudah coba pakai misalnya satu ayat, ya kan? Anda copy paste aja satu ayat, lalu Anda pakai Google Gemini, Anda paste di situ, lalu dia akan jelaskan, oh ayat ini backgroundnya apa. Luar biasa. Itu saya sudah tunjukkan kepada istri saya beberapa kali. Dia bisa jelaskan. Ya, Anda tidak perlu pendeta untuk belajar itu. Cukup aplikasi. Nah, makanya kalau kita belajar tentang Tuhan, maka kita mendapat informasi Tuhan itu siapa. Halo? Apa saudara? Kalau kita belajar tentang Tuhan, sama seperti saudara sedang mendengarkan khotbah, Anda mendengar tentang Tuhan, itu artinya ada informasi yang saudara dengar, saudara terima tentang Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara. Tapi untuk mengenal Tuhan itu kita perlu bergaul dengan Dia setiap hari. Itu perlu waktu, saudara. Apa saudara untuk mengenal Tuhan perlu apa? Perlu waktu. Setiap hari tahu tentang Tuhan. Anda baca buku, Anda dengar khotbah, Anda pelajari buku-buku teologi, Anda akan tahu tentang Tuhan. Tapi belum tentu Anda kenal Dia. Saudara, satu kali ketika saya berdoa, saudara, Tuhan itu memberikan satu gambaran bahwa anak-anak Tuhan setelah penebusan itu sebenarnya memiliki satu privilege atau suatu hak istimewa untuk mendekat kepada hadirat Bapa. Tapi kadang-kadang ini dianggap murahan gitu. Anda mesti tahu sebelum penebusan, sebelum pengorbanan Yesus, orang-orang yang mau mendekat kepada Allah itu begitu susah. Susahnya apa? Susahnya kalau zaman Musa kita harus
mulai dari menyembelih domba lah, segala begitu ribet. Itu pun kita tidak ketemu hadirat Tuhan. Ya. Melalui begitu banyak aturan, Tuhan kasih gambaran begini. Kalau saudara mau menghadap Presiden Pak Prabowo, itu kan nyanda sama dengan saudara datang Pak Ketua RT atau Lurah, main datang aja begitu mau ketemu Pak Lurah, Pak RT. Ini mau ketemu Presiden ini pertama itu janjian dulu kan, bikin appointment. Baru yang kedua, Anda ini tunggu dipanggil, sudah dipanggil pula, Anda akan melalui yang namanya protokoler kenegaraan. Walah, itu kan tahapannya kan, saya tahu dari tahapan persis seperti apa karena kita belum pernah alami. Tapi pasti rumit ribet gitu loh. Ini protokol ketemu dengan presiden secara resmi. Kecuali kalau ketemu tidak resmi ya. Betul tidak? Akan melalui berbagai macam tahapan, wawancara, ya kan? Baru bisa ketemu. Itu perlu apa? Perlu waktu. Dengar saudara, perlu waktu. Baru sampai di istana mesti melewat pintu mana, mesti melewat lepang pas pampres dan sebagainya. Baru waktunya terbatas. Ini ketemu presiden, saudara. Kenapa ketemu Tuhan tuh saudara anggap begitu remeh, begitu gampang? Hah? Ini presiden, ini Allah alam semesta, Anda ketemu itu Anda anggap remeh. Jadi kembali ketemu presiden tadi. Begitu banyak apa saudara? Protokol, aturan, intinya satu kata, ribet. Betul? Nah, tapi akan berbeda kalau saya ke istana presiden, saya bersama anaknya. Ya. Kalau saya ke istana presiden mau ketemu Pak Prabowo, terus saya bersama-sama dengan Pak Didin, anak Pak Presiden, beda. Nah, ada yang namanya protokol. Kita lewat pintu belakang, pintu samping lah. Pintu samping itu adalah akses langsung ketemu Pak Presiden, langsung di ruang presiden. Beda. Kenapa beda? Karena saya sama anaknya. Nah, saudara ini kan sahabatnya anak dari Tuhan semesta alam, namanya Yesus. Ada protokol? Tidak ada. Kita ketemu langsung dengan Bapa. Karena kita ada sama-sama deh. Tapi saudara, yang teman-teman saudara-saudara kita mau ketemu Bapak mereka, Allah mereka, mesti pakai toa dulu. Karena jauh, ya kan? Yang lain malah tidak berani sebut dia Bapak, mereka bilang dia Om, santi Om. Tapi Anda ini, makanya saya katakan dari awal tadi, Anda diberikan hak istimewa, privilege, untuk mendekat kepada Bapak tanpa ada protokol yang panjang dan rumit. Melalui siapa? Melalui anaknya. Makanya itu hak istimewa. Kita langsung loh masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ketemu dengan Raja semesta alam, Bapa di surga Elohim Yahweh. Nah itu
Itu saudara, waktu saya berdoa itu Tuhan kasih gambaran begitu, saya langsung bersyukur. Saya bilang, Tuhan terima kasih kami ada di perjanjian baru. Terima kasih Tuhan. Itu didapat dari mana? Bukan didapat dari baca buku teologi. Itu didapat dari inspirasi oleh Roh Kudus. Amin. Langsung ada rasa syukur. Kalau Anda cuma baca buku begitu, dapat informasi, itu belum kuat. Tapi ketika Anda belajar dengan Roh Kudus, diajar banyak hal kepada saudara. Ya, luar biasa. Kalau Anda ketemu Tuhan, ketemu Bapa, ada satu hal yang ingin saya sampaikan sampai saya lupa, saya lewat tadi. Ya, tuh saudara. Nah, tapi masalahnya sekarang, kalau Anda sudah berani sebut dia Bapak, itu ada semacam tanggung jawab moral yang kita pikul. Itu coba Anda lihat di ayat tadi ya, di 1 Petrus 1 tadi, tapi ayat yang ke-17. Nah, perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat 17 1 Petrus 1 ayat 17, baca sama-sama. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam Tuhan, selamat kamu menemukan. Tapi saya lihat orang Kristen tidak ada takutnya itu sama Bapak. Tidak ada takutnya. Enak aja dibilang Bapak di surga, Bapak kami yang di surga. Ini Alkitab berkata, dan jika kamu menyebutnya Bapa, maka kamu yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang, termasuk orang percaya dihakimi. Jangan saudara pikir karena saudara sudah percaya lalu saudara luput dari penghakiman ini. Kita akan dihakimi, kita akan diminta pertanggungjawaban. Kayak Pak Gembala nanti akan bertanggung jawab kepada Gembala Agung. Haleluya. Gembala Agung akan tanya, domba-dombamu kamu apain? Domba-dombaku kamu apakan? Kamu kasih makan dengan baik tidak? Kamu urus dengan baik tidak? Atau kamu cuma cukur-cukur di bulu? Aduh. Itu semua gembala. Aduh, gembala-gembala. Makanya banyak orang tuh, aduh kasihan. Bangga sekali jadi gembala. Nah, bertanggung jawab. Dan gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab ini nanti akan dapat veto. Nah, puji Tuhan, kalau masih dapat veto, mari kalau saudara dapat bilang, aku tidak kenal kamu. Aduh. Siapa mana? Tuhan. Sian. Makanya tidak main-main tuh. Ini loh, ayat 9. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi semua perbuatan kita suatu saat akan kita pertanggungjawabkan. Ya. Makanya kalau Anda sudah berdoa begini, Bapa kami yang di surga, itu ada tanggung jawab moral. Tanggung jawabnya apa? Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang kekasih. Jangan lagi hidup sia-sia. Ya. Hidup sia-sia itu artinya apa? Menghabiskan hidup saudara mengejar dunia, menghabiskan hidup saudara hanya untuk mengejar materi, menghabiskan hidup saudara hanya untuk menikmati dunia ini, menikmati
sebelum aku mati aku mau mengelilingi dunia. Ini dunia di mana-mana sama aja, ada pohon, ada laut. Cuma bedanya kan tempat Itali dan Bitung. Sama aja lautnya. Mau suka pasir putih di Kupang ada. Ngapain mau pilih Santorini Yunani? Ya kalau memang saudara ada berkat mau ke Yunani ya enggak masalah. Silakan. Tapi kalau belum ada berkat, lihat di Facebook atau lihat di YouTube tempat-tempat wisata yang bagus-bagus. Lagian saudara mau lihat laut sudah begitu di pelabuhan, kok lihat laut? Sama aja kan lautnya laut. Ya. Kenapa? Karena kalau saudara di dalam sini itu ada hadirat Tuhan, saudara bisa menikmati apa saja. Ya. Bahkan bisa menikmati hidup yang pas-pasan. Ya. Itu nggak jadi masalah Yes. kalau saudara punya Tuhan. Amen. Bisa menikmati hidup yang sekalipun itu sukar. Ya. Kadang-kala kita sebagai anak-anak Tuhan tuh suka iri melihat orang-orang yang tidak kenal Tuhan tapi kaya raya, naik motor bagus. Kita suka iri, suka. Tapi Daud sendiri berkata, jangan iri kepada orang yang berbuat jahat, yang dalam hidupnya berbuat jahat mendapat keuntungan, kekayaannya dari hasil-hasil kerja. Tidak benar. Daud berkata, diamlah di negeri dan berlakulah setia, hidup takut akan Tuhan. Karena kita telah ditebus dari cara hidup yang begitu. Jadi kalau orang bukan anak Tuhan, ya hidupnya memang untuk mengejar dunia, menikmati dunia, mengejar materi, mengejar kesuksesan. Ya. Mereka hidup untuk itu memang. Tapi kita anak-anak Tuhan beda. Kita ini telah ditebus dari cara hidup yang begitu, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Sekarang kita hidup untuk siapa? Hah? Kita hidup untuk Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kita hidup untuk bermanfaat semaksimal mungkin bagi kerajaan surga. Amen. Amin. Amen. Jadi bahkan saudara, tadi ketika saya berdoa, menyembah, memuji Tuhan, Tuhan itu telah memberi di dalam diri manusia itu satu potensi yang luar biasa. Tapi saya nggak bisa jelaskan di sini, saudara. Tapi yang jelas kita mengerti dulu konsep kita ditebus, ya, ditebus dari cara hidup yang sia-sia, supaya kita menjadi milik Tuhan dan melayani Tuhan. Karena itu pesan Tuhan pada pagi hari ini yaitu supaya hidup kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia yang berhak atas kita. 1 Korintus ayat terakhir yang kita baca, 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 23. Kita baca sama-sama. Ini sudah tahu. Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. Mari Tuhan baca sama-sama. 2, 3. Sebab kamu telah diberi
dan harganya telah lunas. lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Sebab apa? Kamu telah dibeli. Harganya lunas dibayar. Dibayar dengan apa? Darah tadi. 1 Petrus 1:18, bukan dengan emas perak, melainkan dengan darah yang mahal. Karena itu muliakanlah apa? Allah dengan tubuh. Karena itu Alkitab berkata, baik kamu makan atau minum, lakukan semuanya itu untuk apa? Baik engkau makan atau minum apa? Lakukan semuanya itu untuk. Jadi sampai kita makan dan minum pun untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Makanya memuliakan Tuhan itu termasuk di dalamnya menjaga kesehatan. Alkitab bilang, bukankah tubuhmu adalah baik? Itu kan di pasal yang sama. Bukankah tubuhmu adalah baik? Halo. Kalau gedung gereja ini bukan tempat kediaman Allah. Tempat Allah hadir. Gedung gereja bukan tempat kediaman Allah, bukan rumah Allah. Gedung gereja adalah tempat Allah hadir kalau ada orang percaya di sana. Halo? Haleluya. Tapi tempat kediaman Allah itu di mana? Di hidup kita. Di dalam diri kita. Loh, bagaimana bisa Allah semesta alam bisa berdiam dalam diri kita? Lewat Roh Kudus. Nah, banyak orang tidak sadar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi baik kita makan atau minum, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Amin. Baik engkau bicara baku sedu, lakukan untuk kemuliaan. Apapun, itulah ibadah yang sejati. Jadi kalau Anda hidup setiap hari seperti ini, Anda sudah beribadah. Ya. Roma pasal 12 ayat 1, satu orang baca. Roma 12 ayat yang pertama. Ayat yang pertama, ayat yang kedua. Apa dia bilang? Karena itu saudara-saudara, Ya. demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Kalau setiap hari kita mempersembahkan tubuh kita, itu prakteknya bagaimana? Berhati-hati dengan mulut kita, berhati-hati dengan kelakuan kita, berhati-hati dengan perbuatan kita. Itulah ibadah yang sejati. Amin. Tapi kalau orang pemulung kasar, suka menjelekkan orang, suka memfitnah orang, ya kan? Orang nado itu kalau lihat orang lain berusaha itu sukses, mulai. Kalau misalnya ada yang jual nasi kuning, konsumsi laku, setelah laku, tetangga iri hati dia, dia mulai sebarkan fitnah. Mana tahu kok di nasi kuning itu rasa tai. Karena kuntilanak yang bikin. So pakai pesugihan. Mulai dia jelekkan. Nah itu jahat sudah. Orang ini anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Memang ini mulu Manado ini mulu rica-rica. Memang mulu Manado.
Wah, haleluya. Tapi orang ayat terakhir ada satu ayat yang saya baca di kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat 24. Ya. Coba baca. Itu Amsal 16 ayat 24. Satu orang baca. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, Oh. manis bagi hati dan obat bagi tulang. Jadi kalau yang nggak dapat madu, ingat jo perkataannya. Jadi apa disebutkan ayat Amsal 16:24? Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, Wis. manis bagi hati. Dan obat bagi tulang. Itu dalam bahasa Inggris, the gracious words are like honeycomb, sweet to the soul, health to the body. Itu perkataan yang baik, perkataan yang manis, itu menyenangkan jiwa dan menyembuhkan tubuh. Ya. Dan saya sadar kalau ada perkataan-perkataan yang memaki, yang mengutuk, ternyata itu merusak. Ya. Itu Tuhan bicara lewat firman itu. Satu renungan pagi hari saya merenungkan perkataan yang manis. Ya. Itu sweet to the soul, health to the body. Amin, saudara. Makanya hati-hati dengan kata-kata kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan berdoa. Kuria batakala masikala batakala. Mari kita berdoa. Terima kasih buat penebusan. Kami telah ditebus dan jadi umat kepunyaan, menjadi umat kesayangan. Mari kita panggil dia. Oh, ya Allah.
kami, tapi oleh karena Roh-Mu yang ada dalam kami. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu diberkati. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, hari ini ada penyerahan